Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak menghiraukan perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Iran. Terbukti serangan militer Israel telah menyerang target pasukan Teheran di wilayah barat dan tengah Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Israel tidak mengambil langkah yang dapat mengganggu proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Operasi itu dilakukan di tengah laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menahan serangan lanjutan. Hendak sombong berbini banyak, hendak megah berlawan lebih. Mungkin inilah gambaran yang tepat untuk melihat kesombongan Israel hari ini. Saat merasa memiliki kekuatan militer besar, dukungan Amerika, dan teknologi canggih di zamannya, Israel terlihat semakin berani memperluas kekuasaannya di Timur Tengah. Serangannya ke Lebanon menunjukkan rasa percaya diri, namun pelan-pelan muncul lawan yang tangguh dan lebih berbahaya. Israel mungkin saja terbiasa menghadapi kelompok kecil yang lebih lemah dan mudah ditekan. Namun kali ini musuhnya, Iran, adalah negara lama yang siap menghadapi perang besar dan juga panjang. Iran tidak hanya memiliki cadangan rudal dan jaringan milisi yang mumpuni, melainkan dukungan sekutu setia Rusia dan Tiongkok. Israel mungkin saja merasa bahwa dirinya adalah bangsa yang kuat dan ditakuti di kawasan. Namun balasan pedih Iran akhir-akhir ini menunjukkan fakta sebaliknya. Bahkan Amerika Serikat yang selama ini berperan sebagai pelindung Israel mulai menunjukkan kehati-hatiannya. Sebab Amerika sadar bahwa memperpanjang peperangan hanya akan melahirkan bencana yang sulit dikendalikan. Dalam beberapa kali kesempatan Amerika bahkan menekan Netanyahu agar tunduk dan tidak melakukan perlawanan. Apa yang membuat Amerika sampai menekan Netanyahu seperti ini? Apakah ada kekhawatiran jika perang ini akan mengalami eskalasi yang sulit dikendalikan? Cetak Gol coba merangkum, Amerika paksa Israel tunduk larang perang lawan Iran sebagai berikut. Trump paksa Netanyahu terima keputusan AS. Amerika Serikat seringkali digambarkan sebagai sosok yang kuat, kaya, berpengaruh dan melindungi Israel selama puluhan tahun lamanya. Apapun masalah yang dilakukan Israel, Amerika akan datang dan mendukungnya. Sementara itu, Israel seringkali digambarkan sebagai sosok yang keras kepala, temperamental dan juga manja, karena merasa selalu dibela. Israel seringkali bertindak sesuka hati dan merasa Amerika melindunginya dari belakang. Namun dalam perang kali ini, Amerika justru melakukan sebaliknya. Jika biasanya AS selalu memberikan bantuan apapun keputusan Israel, kali ini Amerika justru menunjukkan ketidaksenangannya. Dia tidak punya pilihan lain, saya yang menentukan. Saya yang menentukan semuanya, bukan dia yang menentukan. Ini adalah sebuah wawancara singkat harian Financial Times kepada Trump hari Minggu lalu. Sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Netanyahu ini menunjukkan bahwa Amerika mulai tidak nyaman dengan langkah agresif Israel dalam konflik ini. Amerika tidak hanya menunjukkan ketidaksenangannya, melainkan menekan agar Israel mengikuti aturan mainnya. Gak hanya menekan, Trump juga meminta Netanyahu agar tidak membalas serangan yang dilakukan oleh Iran. Padahal di saat yang sama ketika Donald Trump menyebutkan hal tersebut, Israel sedang digempur puluhan rudal dari wilayah Iran. Meski situasi kembali memanas, Donald Trump tetap menyatakan bahwa konflik tersebut tidak akan memengaruhi negosiasi. Ini tidak akan berdampak apa-apa terhadap kesepakatan karena manfaatnya sendiri atau tidak berhasil. Tetapi peristiwa ini tidak akan memengaruhinya, ujar Trump. Pernyataan singkat ini sontak menuai banyak pertanyaan. Apa yang bisa membuat Amerika sangat ingin agar perundingan dengan Iran bisa dilaksanakan? Apalagi beberapa hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 3 Juni 2026,
Donald Trump menyatakan keinginannya menemui Mojtaba Khamenei dalam rangka membahas negosiasi damai. Amerika memang gencar mengusulkan perundingan dapat segera terrealisasi. Salah satu kemungkinan yang membuat Trump getol menginginkan negosiasi damai adalah kelelahan akibat perang berkepanjangan. Amerika Serikat sendiri sudah menghabiskan banyak alutsista untuk berkecimpung dalam perang tak berujung ini. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika sempat memaksa Donald Trump menghentikan perangnya dengan Iran. Hal ini semakin menguat manakala warga Israel sendiri menunjukkan sikap serupa. Warga Israel merasa kelelahan setelah terjebak dalam perang tanpa akhir selama 3 tahun ini. Mereka kecewa dan juga marah karena hampir setiap minggunya kehilangan orang tercinta. Apalagi mereka seringkali menjadi sasaran dari rudal-rudal canggih milik Iran. Meskipun bersepakat akan menunda serangan, nampaknya Netanyahu memilih ingkar janji bahkan ke sekutu sendiri. Alasan-alasan inilah yang membuat Amerika dan warga Israel sebenarnya memilih jalur negosiasi damai. Lain rakyat, lain pemimpin, rakyat meminta hujan. Pemimpinnya membawa badai. Israel memang sempat terlihat menyetujui usulan penundaan serangan demi Amerika yang sedang mengejar negosiasi damai. Namun semua berubah dalam sekejap mata. Netanyahu tetap saja meluncurkan serangan ke wilayah-wilayah Lebanon terutama kawasan Beirut. Alibinya sederhana, ingin memberantas Hizbullah. Padahal yang dilakukan tidak hanya membunuh Hizbullah, melainkan juga warga sipil. Atas serangan tersebut situasi kembali memanas. Iran yang sempat menahan serangan memilih meluncurkan rudal-rudalnya kembali ke wilayah Israel. Di sisi yang lain, Donald Trump nampak kembali melakukan panggilan ke Netanyahu. Ia kembali menekankan agar Israel menghentikan serangan ke Iran dan Lebanon. Panggilan ini sendiri merupakan peringatan kedua yang datang langsung dari Amerika Serikat. Desakan yang dilakukan Donald Trump pun tak main-main. Ia menegaskan bahwa Netanyahu tidak punya pilihan, ia harus menerima kesepakatan. Amerika Serikat sendiri sebenarnya menuturkan bahwa pada tanggal 3 Juni yang lalu, mereka pun sempat mengadakan perbincangan dengan Lebanon. Melalui perwakilan tingkat tinggi, saya melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Hizbullah, ujar Trump. Meskipun mengklaim demikian, nampaknya Amerika tidaklah benar-benar melakukan perbincangan dengan Hizbullah. Hizbullah menuturkan bahwa bisa jadi mereka hanya melakukan perbincangan dengan perantara semata. Bantahan ini sendiri disampaikan oleh pejabat senior Hizbullah, Mahmoud Komati. Di balik gencatan senjata yang diusulkan dan negosiasi yang coba dirumuskan, muncul satu pertanyaan besar. Apa yang membuat Amerika memilih jalur negosiasi? Bukankah Amerika bisa saja melanjutkan serangan dan memenangkan peperangan? Iran siap perang panjang, Rusia Tiongkok bantu dari belakang. Nampaknya langkah Donald Trump ini tidak sepenuhnya salah. Amerika memang memiliki persenjataan dan alutsista yang mumpuni. Namun melawan Iran dalam perang berkepanjangan adalah sebuah kesalahan. Iran menyatakan bahwa mereka memiliki kesiapan penuh untuk terlibat dalam perang jangka panjang. 100 malam perlawanan, 100 tahun keamanan. Ucap IRGC setiap kali berhasil menyelesaikan operasi mereka terhadap Israel. Peringatan 100 malam perlawanan ini dilakukan ketika momen 100 hari Iran melawan Amerika dan Israel. Iran tidak hanya memiliki mental yang siap dalam perang berkepanjangan, melainkan juga kemampuan rudal yang sulit dibayangkan. Laporan terbaru menyebutkan mengenai penggunaan rudal Khyber Shekan, sebuah rudal balistik terbaru yang sudah digunakan dalam serangan.
Menurut Iran, rudal ini memiliki kecepatan hingga Mach 9 yang membuatnya sulit dicegat, bahkan dengan pertahanan udara canggih pun. Situasi rumit ini agaknya membuat Amerika memilih mengakhiri konflik lebih cepat sambil mendeklarasikan kemenangan sepihak. Mengutip dari Metro TV, Donald Trump menyatakan bahwa dalam 2 pekan ke depan akan mengumumkan kemenangan perang. Namun pernyataan ini sendiri menuai banyak pertanyaan, mengingat konflik yang sedang memanas. Apalagi tidak ada tanda-tanda negosiasi Amerika dan Iran menuju kata sepakat. Bahkan Iran mengklaim mereka masih sanggup berperang dalam jangka panjang. Seiring dengan klaim kesanggupan itu, Iran juga seringkali mendapat bantuan dukungan dari beberapa negara sekutunya. Misalnya saja seperti Rusia yang selalu mendukung Iran dan mengecam agresi Amerika ke negeri para mullah tersebut. Selain Rusia, negara lain yang juga kerap memberikan bantuan ke Iran adalah Tiongkok. Negeri tirai bambu ini seringkali secara diam-diam memberikan dukungan komponen persenjataan. Tiongkok memang tidak mengakui secara terang-terangan, namun menurut informasi yang beredar, cara tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pihak ketiga. Aksi serupa juga dilakukan oleh Rusia dalam mendukung Iran di Perang Timur Tengah. Rusia sempat ketahuan beberapa kali mengirimkan rudal dan drone canggih ke Iran. Putin sendiri dengan tegas selalu membantah dan menyatakan tidak memasok senjata apapun ke Iran. Легко и просто реализует это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляем. Иран обеспечивает это внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт. И после начала боевых действий кто-то на Западе полагал, что сейчас в Иране все будет iznutri разрушать. Namun seperti kata pepatah, yang paling berbahaya seringkali bukan yang berada di depan, tetapi yang diam di belakang layar. AS sendiri mengaku pusing akibat manuver politik dan dukungan yang kerap diberikan Rusia dan Tiongkok. Konflik berkepanjangan antara AS dan Iran justru menjadikan Rusia dan Tiongkok sebagai aktor kuncinya. Bahkan dalam operasi militer Israel ke Lebanon, 2 negara ini jugalah yang membantu Iran dari sisi ekonomi, diplomatik hingga pertahanan. Bahkan baru-baru ini, Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB yang bernama Alexander Bortnikov sempat mengeluarkan pernyataan serius. Bortnikov menyatakan bahwa Dinas Intelijen Barat sengaja memanfaatkan para pejuang ISIS untuk melawan Iran. Rumor tersebut memang sempat mendapatkan bantahan. Misalnya saja seperti Ruslan Sulaimanov yang menganggap itu hanya sebatas rumor. Namun ia juga mengakui bahwa memang ada pergerakan eks-militan dari Suriah ke wilayah Afghanistan. Meskipun isu upaya mempersenjatai ini hanyalah sebatas rumor belaka, Iran seharusnya mewanti-wanti tindakan tersebut. Bukan tanpa sebab, Mossad memang dikenal sebagai dinas intelijen yang gencar memberikan persenjataan kepada pihak-pihak yang dapat menjadi musuh Iran. Misalnya seperti baru-baru ini, Mossad sempat memasok milisi Kurdi dengan senjata yang disita dari Hamas dan Hizbullah. Langkah ini dilakukan demi melelahkan posisi dan kekuatan Iran, sehingga sangat wajar jika Iran seharusnya menaruh curiga terhadap isu Israel mempersenjatai kelompok ISIS. Banyak yang bertanya apa yang membuat Rusia sangat getol menolong Iran. Nampaknya cuplikan berita ini dapat menjadi jawaban. Rusia memang memiliki kepentingan terselubung dengan Iran. Negeri beruang merah ini dikabarkan sedang gencar melobi mengenai pengelolaan cadangan uranium dengan Iran. Langkah strategis sebenarnya bukanlah isu baru, melainkan isu lama yang kembali mencuat. Meskipun isu mengenai kelanjutan perang bisa saja kembali terjadi, saat ini Israel dan Iran mulai kembali menuju meja perundingan. Namun akankah perundingan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Dapatkan 8 pieces celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Iran kembali ke meja perundingan. Iran dan Israel memang dikabarkan sedang dalam tahapan menuju meja perundingan. Kesepakatan ini membuat kedua belah pihak bersepakatan untuk menangguhkan operasi militernya masing-masing. Namun Iran menyadari bahwa perdamaian tidak akan lahir dari tangan yang terus melanggar kesepakatan.
Iran menegaskan pihaknya tidak meninggalkan jalur diplomasi maupun medan konflik, ucap Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Iran memahami betul watak asli negara Zionis. Gencatan senjata seringkali hanyalah berkedok demi menutupi serangan lanjutan. Teheran menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mundur menghadapi ancaman apapun. Reaksi serupa juga datang dari Komando Pimpinan Militan Iran, Khatam Al-Anbiya, yang menyatakan siap melakukan serangan lanjutan apabila Israel kembali mencaplok wilayah Lebanon Selatan. Reaksi ini menunjukkan bahwa terkadang memang gencatan senjata dapat dengan mudah diusulkan. Namun potensi konflik di baliknya dapat kembali sewaktu-waktu. Iran sebenarnya tidak ingin kembali memulai peperangan, melainkan upaya antisipasi kelicikan dari Benjamin Netanyahu dan pasukannya. Bahkan Iran juga mengancam jika langkah-langkah lebih keras tetap dilakukan oleh Israel, maka Iran akan menghancurkan lebih dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang digagas masih sangatlah rapuh, bahkan berpotensi pecah kembali. Dapatkan jaket puffer super tebal bisa menambah kesan kejemu di saat musim hujan, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika paksa Israel tunduk larang perang lawan Iran. Akankah perundingan ini berjalan dengan perdamaian atau justru menjadi awal mula konflik lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.